In the end, they played just a single game in the World Cup against the Hungarians. The final score, a 6-0 defeat. Halo teman-teman, aku yakin semua dari kalian pasti punya mimpi biar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Hari ini kita akan membahas cerita tentang lolosnya Indonesia atau dulunya masih bernama Hindia Belanda yang berhasil lolos ke Piala Dunia pada tahun 1938. Jadi jauh sebelum ini Indonesia yang dulu masih bernama Hindia Belanda ternyata sempat pernah masuk ke Piala Dunia. Waktu itu Indonesia ikut Piala Dunia tahun 1938 yang diadakan di Prancis. Pertanyaannya, sehebat apakah Hindia Belanda waktu itu sehingga bisa lolos ke Piala Dunia? Jadi ceritanya di babak kualifikasi Indonesia berada di grup 12 bersama dengan Jepang. Namun karena Jepang sedang terlibat perang dengan Cina, akhirnya mereka mengundurkan diri. Nah, hal ini membuat Hindia Belanda lolos ke babak selanjutnya. Nah, setelah lolos dari grup 12 ini, Indonesia selanjutnya harus melawan Amerika Serikat dari grup 11. Pertandingan melawan Amerika Serikat ini akan diselenggarakan di Belanda. Namun lagi-lagi Amerika ini juga batal tampil padahal timnas Hindia Belanda sudah berada di Rotterdam untuk bertanding. Tapi sehari sebelum hari H, Amerika memutuskan mundur dari kualifikasi. Jadilah Hindia Belanda masuk ke Piala Dunia tahun 1938 tanpa sekalipun melakukan pertandingan kualifikasi. Nah, lolosnya Hindia Belanda sempat dirayakan oleh seluruh masyarakat pada waktu itu. Setelah dipastikan lolos ke Piala Dunia, dimulailah persiapan untuk Piala Dunia di Prancis. Ya, karena waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, jadi yang berwenang untuk persiapan Piala Dunia ini adalah Federasi Sepak Bola bentukan Belanda yang bernama NIVU atau Netherlands Indies Football Bond. NIVU mengajak juga Federasi Sepak Bola bentukan pribumi bernama PSSI. Nah, sebelum Indonesia ini ada, ternyata PSSI ini sudah lebih dulu ada sejak tahun 1930. Lalu dimulailah pencarian pemain dari tim gabungan dari NIVU dan PSSI. Namun ketika seleksi ini muncullah persoalan. Pemain yang bermain untuk klub PSSI menolak bermain memperkuat tim Hindia Belanda. Ya, karena pada masa itu sepak bola merupakan salah satu alat perjuangan mencapai kemerdekaan. Karena pemain-pemain PSSI banyak yang menolak bergabung, akhirnya dipilihlah pemain yang kebanyakan adalah pekerja-pekerja di perusahaan Belanda. Namun ada juga laporan pada waktu itu menyebutkan para pemain tersebut sebenarnya adalah para pelajar. Di antara mereka ada juga nama-nama pribumi seperti Suarte Sudarnaji, ada Anwar Sultan, Hans Taihitu, dan Ahmad Nawir yang juga bahkan ditunjuk sebagai kapten tim nasional Hindia Belanda ini. Timnas yang berangkat ini disebut tim Gado-Gado karena gabungan pemain-pemain keturunan Belanda, Ting Yonghua dan juga pribumi. Setelah semua pemain lengkap, berangkatlah tim ini ke Perancis. Java Post menyebut tim ini berangkat menggunakan kapal bernama Baturan pada 27 April tahun 1938 melalui pelabuhan Tanjung Priok. Perjalanan menuju Eropa ini membutuhkan waktu beberapa minggu. Sesampai di Eropa, timnas Hindia Belanda singgah dulu di Belanda untuk melakukan berbagai persiapan dan juga pertandingan uji coba dengan beberapa klub di Belanda. Di antaranya klub dari Den Haag dan Haarlem. Nah, barulah pada awal Juni, tim asuhan Jan Mastenburg ini berangkat ke Reims, Prancis untuk melakukan pertandingan Piala Dunia. Di pertandingan pertama, Hindia Belanda akan bertanding melawan kesebelasan Hungaria. Hungaria ini pada waktu itu adalah salah satu raksasa dalam sepak bola Eropa. Ketika pertandingan pertama melawan Hungaria ini,
Hindia Belanda menggunakan jersey yang sama dengan jersey Belanda, yaitu berwarna orange dan masih menyanyikan lagu kebangsaan Belanda. Masyarakat Hindia Belanda di Nusantara yang sekarang ini bernama Indonesia ternyata cukup antusias menunggu pertandingan ini karena ya adanya nama-nama pribumi di dalam tim ini. Siaran langsung pertandingan ini bisa didengarkan masyarakat Hindia Belanda melalui radio Wereldomroep yang dipandu penyiar Han Hollander. Ya, tapi tidak tahu juga dia ini siaran pakai bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Belanda. Lalu dimulailah pertandingan pertama. Sesuai prediksi, pertandingan akan menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi tim Hindia Belanda. Walaupun bisa bersaing dari segi teknik, namun Hindia Belanda kalah jauh dari segi fisik. Bahkan sebelum pertandingan ini, tim Hindia Belanda dijuluki sebagai tim kurcaci. Yang namanya orang Asia Tenggara ya guys ya, fisiknya pasti kecil-kecil seperti kita ini. Di pertandingan ini Hindia Belanda cuma bisa menahan Hungaria sampai ke menit 12. Setelah itu Hungaria merajalela hingga menjaringkan 6 gol. Pertandingan melawan Hungaria menjadi pertandingan pertama dan terakhir Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Sebab Hindia Belanda langsung tersingkir pada masa itu. Piala Dunia masih menggunakan sistem gugur, sedangkan Hungaria masih terus melaju sampai ke final walaupun akhirnya harus kalah dari Italia. Seusai pertandingan melawan Hindia Belanda, bintang Hungaria bernama György Sarosi mengaku pertandingan berlangsung cukup berat. Dia tidak menyangka juga kalau tim Hindia Belanda ini mampu memberikan perlawanan. Sarosi juga menyebutkan beberapa pemain Indonesia tampil cukup menyulitkan mereka. Meskipun kalah telak, namun surat kabar Tionghoa berbahasa Indonesia bernama Sinpo memberikan apresiasinya dengan menuliskan headline Indonesia Hungaria 06, kalah setelah memberikan perlawanan yang gagah. Setelah pulang dengan kekalahan dari Prancis, timnas Hindia Belanda kembali ke negara Belanda untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan tim nasional Belanda. Hasilnya sudah bisa ditebak dalam pertandingan yang disaksikan oleh 50.000 penonton tersebut. Hindia Belanda kalah dengan skor telak 9-2. Selanjutnya setelah berada hampir 3 bulan di Eropa, akhirnya mereka kembali ke Indonesia. Setibanya di tanah air, mereka lantas langsung berpisah dan tidak diketahui lagi keberadaan personil skuad yang pernah mewakili Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda ini. Di tanah air, koran berbahasa Sunda bernama Sifat Tahunan menyebut tim yang bertanding di Piala Dunia tersebut bukanlah tim Hindia Belanda, namun tim bikinan Federasi Sepak Bola bikinan Belanda. Jadi ketika pemilihan pemain sebelum berangkat ke Piala Dunia tersebut, ada perselisihan antara NIVU Federasi Sepak Bola Buatan Belanda dengan PSSI yang dipimpin oleh Suratin Susro Sugondo tentang siapa yang berhak mewakili Hindia Belanda di putaran final Piala Dunia. Bahkan ada wacana pada waktu itu untuk mempertandingkan timnas buatan NIVU dan timnas buatan PSSI. Siapa yang menang di pertandingan tersebut, dialah yang berhak mewakili Hindia Belanda. Ibaratnya pada waktu itu ada dualisme lah di Federasi Sepak Bola Hindia Belanda. Yang satu PSSI buatan Belanda, yang satu buatan pribumi Indonesia. Ya namun karena waktu itu kita masih di bawah kolonialisme Belanda, jadilah yang mewakili di Piala Dunia PSSI-nya Belanda tersebut. Nah, selain keikutsertaan Hindia Belanda, sejarah juga mencatat kejadian-kejadian langka yang mungkin tidak akan terjadi seandainya Piala Dunia diadakan pada saat ini. Di antaranya yaitu yang pertama,
Piala Dunia 1938 ini mengikuti format yang sama dengan turnamen sebelumnya, di mana kompetisi ini menggunakan sistem gugur. Artinya, sekali kalah ya langsung pulang. Yang kedua, sejumlah kontroversi terjadi selama turnamen ini. Salah satunya adalah pertandingan perempat final antara Brasil dan Cekoslovakia. Pertandingan tersebut berlangsung dengan kondisi hujan yang sangat deras dan stadion tidak memiliki lampu penerangan. Sebagai hasilnya, pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan Brasil menang 3-2. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa Brasil itu sebenarnya sudah menang 3-1. Tetapi pertandingan dihentikan terlalu cepat oleh wasit karena hari yang sudah sangat gelap. Yang ketiga, kemenangan Italia menjadikannya tim pertama yang mempertahankan gelar Piala Dunia. Mereka sebelumnya menjadi juara pada tahun 1934 di Italia. Yang keempat, Ahmad Nawir mencatatkan dirinya sebagai kapten tim Asia pertama di Piala Dunia. Nawir merupakan mahasiswa pendidikan dokter di Sekolah Kedokteran Hindia Belanda di Surabaya yang kini menjadi Universitas Erlangga. Walaupun bertubuh pendek, namun Ahmad Nawir mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi di lapangan. Itulah kisah penampilan pertama Indonesia di Piala Dunia. Walaupun masih bernama Hindia Belanda, namun kita bisa cukup merasa terwakilkan karena adanya orang-orang dengan darah asli Indonesia yang tampil di Piala Dunia tersebut. Semoga Indonesia juga bisa segera tampil kembali di Piala Dunia tahun 2026. Apalagi kesempatan kali ini sangat terbuka dengan penambahan jatah negara-negara Asia menjadi 8 negara. Semoga langkah kita ini dimudahkan untuk bisa sampai ke sana. Terakhir, terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Bye.